Saudara sekalian, tasawuf yang sesat terdapat di kalangan orang-orang jahil dan fasik mengamalkan dan mengajarkan ilmu tasawuf yang batil dan sesat. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain karena mengamalkan dan mengajarkan ajaran yang menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka mengajar ilmu tasawuf, mereka mengajar usuluddin dan hukum-hukum syariat yang bertentangan dengan akidah Islam yang murni dan syariat yang benar. Sebetulnya mereka tidak tahu baca Quran, pura-pura tahu baca Quran. Mereka itu kadang-kadang bukan baca Qurannya, dia membaca terjemahannya yang bermaksud. Kalau baca Quran tak boleh yang bermaksud. Kalau hadis boleh, tapi kalau kita membaca Al-Quran, baca Qurannya dulu baru yang bermaksud. Jangan kita membaca Al-Qurannya tidak dibaca, hanya membaca mafhumnya. Kalau hadis nggak apa-apa. Quran itu kalau tak dibaca itu boleh menghilangkan nilai daripada Al-Quran, dan Al-Quran akan sirna kalau tidak dibaca. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau membaca makna Al-Quran, sebaik-baiknya membaca Al-Quran dulu baru yang bermaksud. Nah, tasawuf yang menyalahi tauhid dan akidah yang benar itu ada kalanya membawa murtad, yakni terkeluar daripada agama Islam, seperti tasawuf penganut wahdatul wujud atau ashabul hulul. Ajaran ashabul wujud berfahaman bahwa Tuhan bersatu dengan manusia, yaitu Tuhan menjelma ke dalam tubuh manusia dan bersifat dengan sifat-sifat Tuhan. Orang yang penganut wahdatul wujud ini berasal daripada orang-orang Majusi di India. Nah, terdapat ajaran-ajaran sesat yang membawa kufur, yang dikendalikan oleh orang-orang jahil agama dan tidak mengetahui hukum-hukum syariat, tidak mengetahui hukum-hukum Islam, atau oleh orang-orang yang memang suka membuat sesat dan menganjurkan tarikat sesat mengikut kehendak hawa nafsunya. Mereka itu tak ada ijazah, cuma pura-pura saya orang tarikat. Ketua mereka membuat sendiri amalan-amalan yang diajarkan kepada pengikutnya. Mereka yang belajar itu pun orang jahil, dia tidak pernah duduk berkenaan tentang belajar agama, maka dia bisa mudah dipengaruhi oleh guru seperti itu. Mereka mengaku ada khalifah-khalifah dan ada pula yang mengaku menjadi nabi, padahal tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah aku. Mereka mengaku menerima wahyu dari langit dan menyampaikan ajaran kepada pengikutnya dengan ajaran yang menyalahi syariat Islam. Inilah di antara tasawuf yang salah, bertentangan dengan Islam, dengan ajaran-ajaran sesat ini. Maka berhati-hatilah pelajar-pelajar, jangan belajar di rumah dengan sembunyi-sembunyi. Biasanya ini belajar secara sembunyi di rumah-rumah, kadang-kadang sampai tengah malam. Mereka tak sadar kenapa anak mesti belajar tengah malam. Mereka tak curiga padahal dia belajar tengah malam itu. Tidak terbuka, bahkan ditulis siapa yang nak belajar ditulis namanya. Itu bermakna tak boleh membuka rahasia kepada ramai.
Tapi kalau di masjid senang saja. Kalau di masjid itu memang sah, asatidah yang telah dibenarkan mengajar di masjid itu sudah mempunyai tauliah yang sah, ada IRS di mana mereka itu sudah pun mantap. Para jamaah, kita mohon kepada Allah sehat walafiat. Gunakan kesehatan sebelum kita sakit. Ya, insya Allah pelajar-pelajar akan menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.